Bab 112 sampai 113. Terjebak jadi istri simpanan. Fade terbangun dari tidur nyenyaknya di sore hari. Pria itu berusaha untuk duduk dan bersandar di kepala ranjang, namun ia kesulitan. Fade mengedarkan pandangannya ke seluruh kamar, dan ia tidak menemukan siapapun selain dirinya bersama kesunyian. Kemana wanita itu? Gumam Fade kesal. Fade berusaha meraih kursi rodanya, namun ia malah terjatuh ke lantai yang untungnya dilapisi oleh karpet berbulu. Sial, umpat Fade seraya memegangi sebelah kakinya. Fade kesal dengan keadaannya saat ini. Ia tidak bisa berjalan tanpa alat bantu, meski hanya sebelah kakinya saja yang dinyatakan lumpuh sementara. Tidak lama kemudian pintu terbuka lebar, memperhatikan Firda yang datang dengan penampilan yang cukup rapi setelah mandi. Astaga, Fade. Bagi Firda buru-buru mendekati Fade. Firda baru saja selesai mandi dari kamar tamu. Ia yang lewat untuk memasak sengaja ingin ke kamar Fade sebentar untuk melihat apakah pria itu sudah bangun atau belum. Dan ternyata Fade malah sedang duduk di lantai. Firda berlari kecil mendekati Fade. Ia lalu membantu pria itu untuk berdiri, meskipun pria itu sedikit menolaknya. Jangan pegang-pegang. Ketus Fade menepis tangan Firda saat dirinya sudah duduk di pinggir ranjang. Firda tersentak. Ia buru-buru menjauhkan diri dari Fade. Kepala gadis itu tertunduk sebentar lalu menunjukkan sebuah senyuman lebar. Kamu mau kemana? Kenapa enggak panggil aku, Fad? Tanya Firda lembut. Fade tidak langsung menjawab. Pria itu berdecak lalu menatap tajam gadis di hadapannya ini. Memanggilmu? Bukankah seharusnya kau ada di sini terus? Sehingga aku tidak perlu repot-repot memanggil jika sedang butuh sesuatu. Jawab Fade dengan ketus. Kau memang selalu saja menyusahkan, tambah Fade. Fade tiba-tiba terdiam. Ia memegangi dadanya yang entah mengapa terasa sesak setiap kali dirinya membentak atau menghina gadis itu. Perasaan yang Fade rasakan seakan membantah tiap kalimat jahat yang dikeluarkan oleh mulutnya untuk Firda. Fad, maafkan aku. Tapi tadi aku sedang mandi dan sekarang aku harus membantu bibi masak, kata Firda pelan. Fade menatap Firda yang sudah menangis meski tanpa suara. Hal itu justru semakin menambah rasa sesak di dada Fade tanpa alasan yang jelas. Fad, kamu baik-baik saja? Tanya Firda khawatir. Firda menyeka air matanya. Ia lalu mendekati pria itu dan memegang tangan Fade yang ada di dadanya sendiri. Fad, apa di sini sesak? Apa mau aku panggil dokter? Tanya Firda semakin dilanda kekhawatiran. Fade berteriak keras ketika merasakan kepalanya ikut sakit, bahkan sangat sakit. Fad, kamu tunggu di sini. Aku akan panggil dokter, tutur Firda. Firda hendak pergi, namun Fade malah menahan pergelangan tangannya, membuat langkah Firda terhenti. Fad, sebentar saja. Aku janji hanya sebentar. Kamu kesakitan, tutur Firda dengan rasa takut di dalam dadanya. Firda takut. Ia tidak mau jika sesuatu yang semakin parah terjadi pada Fade. Ia panik setiap kali mendengar Fade berteriak kesakitan. Karena bagaimanapun kondisi pria itu sekarang adalah demi menyelamatkannya. Kepalaku sakit sekali, Allah. Cicit Fade dengan mata terpejam dan sesekali terbuka. Firda bingung. Ia ingin pergi untuk menghubungi dokter, namun Fade enggan untuk ditinggal. Firda akhirnya mendekati Fade. Gadis itu menarik tubuh Fade ke dalam pelukannya. Firda mengusap punggung lebar pria itu dengan penuh kelembutan. Tenang Fad, jangan berusaha untuk berpikir keras, bisik Firda lembut. Firda yang berdiri dan Fade yang duduk membuat posisi
mereka terlihat cukup intim dan romantis. Firda mendekap erat tubuh pria itu, sementara Fade melingkarkan tangannya di pinggang ramping Firda. "Jangan berpikir apapun, Fad. Kondisi kamu belum sepenuhnya pulih. Aku akan panggil dokter ya," bisik Firda. Fade tidak menyahut. Dia sesekali masih meringis lalu melepaskan pelukannya di tubuh Firda. "Pergi," usir Fade tanpa kejelasan. Firda bingung, namun ia akhirnya pergi dari kamar Fade untuk menelpon dokter. Fade harus segera mendapat penanganan dari dokter. Firda menelpon dokter dengan ponselnya. Tangan dan jari-jarinya ketika gemetaran ketika mencari nomor sang dokter. "Firda, panggil Zian yang baru saja kembali dari jogging sore." Firda menoleh. Ia lalu mendekati Zian. "Zian, bantu aku. Tolong hubungi dokter. Fade kesakitan," pinta Firda dengan air mata yang turun ke pipinya. Zian menatap Firda yang menangis. Gadis di depannya ini tampak begitu khawatir dan peduli pada Fade yang selama ini sudah menghina dirinya. "Zian, tolong," ucap Firda lagi saat Zian malah terus menatapnya. Zian pun segera menekan kontak dengan nama dokter di ponsel Firda. Saat Zian sedang berusaha menelepon, ia terkejut ketika Firda berlari ke lantai atas. Zian menatap kepergian Firda dengan perasaan yang campur aduk. Ia benar-benar dibuat kagum oleh gadis itu, karena meski sudah dihina oleh Fade, Firda tetap peduli padanya. Apa mungkin Firda mencintai Fade? Tapi bukankah dia hanya istri pura-pura saja? Batin Zian bertanya-tanya. Ya, Zian belum tahu cerita lengkap antara Firda dan Fade. Yang ia tahu hanya Firda adalah pelaku kecelakaan dan sedang bertanggung jawab pada Fade dengan berpura-pura menjadi istri pria itu. Zian tidak tahu bahwa sebelum ini semua terjadi, atau bahkan sebelum Linda menuduh Firda, Fade dan Firda adalah pasangan yang saling mencintai. Bahkan belum kecelakaan, Fade berjuang untuk mendapatkan cinta gadisnya. Telepon pun diangkat. Zian segera meminta dokter untuk datang karena kondisi Fade yang sangat kesakitan. Bab 113. Firda melangkah masuk ke dalam kamar Fade. Ia mendekati pria itu yang terlihat bersandar di kepala ranjang dengan mata terpejam. Firda khawatir. Ia takut terjadi sesuatu pada pria itu karena tidak bergerak sama sekali. "Fad," panggil Firda lembut. Tangan gadis itu memegang pergelangan tangan Fade. Perlahan mata Fade terbuka. Pria itu menoleh dan menatap Firda dengan mata yang berkaca-kaca. "Fad, apa masih sakit?" tanya Firda yang mengira air mata Fade karena rasa sakit. Fade bukan menjawab. Pria itu justru meneteskan air matanya dengan pandangan masih tertuju pada Firda. Firda tidak mengerti. Ia lantas menangkuk wajah pria itu lalu menyeka air mata yang jatuh ke pipinya. "Fad, pasti sakit banget ya. Aku sudah panggil dokter. Sebentar lagi pasti datang." Tutur Firda ikut berkaca-kaca matanya. Fade menggeleng. Pria itu meraih salah satu tangan Firda di wajahnya untuk ia genggam. "Fir, maafkan aku," ucap Fade tiba-tiba. Firda terdiam. Ia refleks menjauhkan diri sehingga genggaman Fade pun terlepas dari tangannya. "Firda, aku minta maaf. Aku sudah mengingat semuanya, Fir," ucap Fade lagi. Firda masih diam. Ia syok mendengar ucapan Fade barusan yang tiba-tiba mengatakan bahwa ingatannya sudah kembali. "Fad, kamu sudah bisa mengingat?" tanya Firda sedikit berterbata-bata. Kepala Fade mengangguk. Ia lalu mengulurkan tangan kanannya dengan maksud meminta gadis itu untuk mendekat. Firda nurut. Gadis itu melangkah pelan mendekati Fade dengan perasaan campur aduk.
Ada perasaan gugup dan kaget yang masih tersisa dalam dirinya. Firda duduk di pinggir ranjang. Tangannya yang gemetaran refleks memegang wajah Fade. "Fad, kamu sudah bisa mengingat. Kamu mengingatku?" tanya Firda. Fade tidak menjawab. Pria itu malah menarik Firda untuk ia peluk dengan erat. Fade tersenyum senang kala merasakan Firda membalas pelukannya. "Aku mencintaimu, Fir. Maafkan aku. Maaf sudah pernah lupa dan kembali menghinamu. Aku menyesal, sayangku," ucap Fade dengan penuh penyesalan. Firda melepaskan pelukan Fade. Ia memegang kedua bahu pria itu lalu manggut-manggut. "Aku paham, Fad. Lagi pula semua keadaan kamu sekarang adalah karena aku. Yang penting, kamu sudah bisa mengingat kembali dan aku senang," tutur Firda penuh senyuman. Fade kembali memeluk Firda, menumpahkan rasa rindunya kepada gadis yang pernah ia lupakan sesaat. Lupa pada kebaikan dan kebenaran, dan justru mengingat sang pelaku kejahatan, Linda. "Jangan menjadi istri pura-puraku, Fir. Jadilah istriku yang sesungguhnya," pindah Fade dengan serius. Firda tersenyum. "Aku nggak bisa, Fad. Orang tua kamu enggak akan pernah menyetujui hubungan kita," tolak Firda. Fade menggeleng tegas. "Aku enggak peduli. Aku cinta sama kamu, Fir. Aku mau kita menikah," ujar Fade dengan tekad yang besar. "Jika orang tuaku tidak setuju, maka kita akan menikah tanpa restu dari mereka," tambah Fade dengan begitu yakin. Firda menggenggam tangan Fade. Dan siapa sangka Fade malah mengangkat tangannya untuk ia kecup mesra. "Menikahlah denganku, Fir. Aku janji akan memberikan kamu banyak kebahagiaan. Aku janji akan mengganti semua penderitaan yang kamu rasakan karena aku," pinta Fade dengan tatapan dalam ke mata Firda. Firda lagi-lagi hanya bisa tersenyum. Ia belum bisa memberikan jawaban pasti pada lamaran Fade saat ini. Firda belum bisa melupakan apa yang pria itu perbuat terhadap adiknya. "Jika kamu menganggap bahwa aku penyebab keadaan adikmu sekarang, aku siap untuk masuk penjara. Atau kamu boleh memukul, menembak, atau apapun. Tapi tolong terima lamaranku, Fir," ucap Fade yang seakan bisa membaca pikiran gadis yang begitu dicintainya itu. Firda tertawa pelan. Ia mengusap-usap rahang Fade dengan pelan. Mungkin sudah tidak ada gunanya lagi yang memendam ini. Sebuah rasa di mana ia masih begitu mencintai sosok pria di hadapannya ini. "Kamu baru sembuh dan langsung melamarku. Bahkan kaki kamu saja masih sakit," kata Firda geleng-geleng kepala. "Aku akan semangat untuk belajar berjalan lagi, asal ada kamu," timpal Fade dengan cepat. Firda tertawa lagi. "Makasih ya, kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah nggak ada di dunia ini," ucap Firda. Detik itu juga Fade menutup mulut Firda dengan tangannya. Ia tidak suka mendengar kata-kata Firda yang membahas kematian. "Kamu pasti akan baik-baik saja, Fir. Karena apa? Karena Tuhan pasti sudah menyiapkan banyak kebahagiaan untuk gadis sebaik kamu," tutur Fade lembut. Firda hanya bisa tersenyum. Ia kembali pasrah saat Fade kembali mendekapnya erat. "Jadi, mau menikah denganku?" tanya Fade lagi. Kepala Firda mengangguk. "Asal kamu mau meminta maaf pada Alia dan berdamai dengan Tristan," jawab Firda. "Hei, aku sudah berdamai pada pria gila bekerja itu saat kamu diculik," sahut Fade mengingatkan. Firda tertawa mendengar julukan yang Fade berikan kepada adik iparnya. "Tapi kamu kan belum minta maaf sama Alia," ucap Firda lagi. "Ya, aku akan melakukannya setelah aku bisa berjalan," sahut Fade. Firda melepaskan pelukan Fade.
Kenapa harus sampai bisa berjalan? Tanya Firda menyipitkan matanya. Ya, karena Tristan akan meledekku nanti, jawab Fade menekuk wajahnya. Firda tertawa lepas. Gadis itu tidak menyangka bahwa hari ini ia akan sangat bahagia karena Fade telah mendapatkan kembali ingatannya. Karena terlalu bahagia, Firda dan Fade sampai tidak sadar jika sejak tadi ada yang memperhatikan mereka dari luar. Pria itu tampak cukup sedih setelah mendengar bahwa dua orang yang sedang ia lihat saat ini ternyata saling mencintai. Kamu mencintai Fade, Fir. Jadi perjuanganku berakhir sebelum dimulai. Gumam Zian dengan perasaan berkecamuk. Zian tidak menyangka bahwa gadis yang ia sukai sejak pertama kali melihat itu dicintai oleh sepupunya. Jadi semua pikirannya salah. Firda dan Fade bukan hanya sekedar pelaku dan korban kecelakaan. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Lalu, mengapa Fade menghina Firda dengan kata perempuan murahan? Zian tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Zian pun pergi dari depan kamar Fade. Ia pergi dengan perasaan yang cukup sakit. Sakit karena cintanya kandas sebelum dibangun. Kasihan juga si Zian ini ya. Oke.